Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Razak. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pengayaan bahasa Indonesia kelas 11 IPS 4. Saya akan memberikan sedikit materi mengenai alur, babak, dan konflik pada suatu drama. Yang pertama ada alur. Pengertian alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pengarang dalam suatu cerita. Kemudian ada jenis alur. Alur dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada alur lurus atau progresif. Pada alur ini, peristiwa membahas peristiwa dari awal hingga akhir secara urut. Kemudian ada alur sorot balik atau flashback. Di alur ini adalah contohnya ketika suatu cerita membahas ke bagian masa lalunya. Lalu ada alur campuran. Alur campuran adalah perpaduan antara kedua alur, yaitu alur lurus dan alur sorot balik. Contohnya ketika suatu cerita membahas ke masa depan, ada di satu bagian sedikit membahas ke masa lalunya. Kemudian masuk ke bagian-bagian alur. Yang pertama ada babak. Babak adalah bagian terbesar dari drama. Pergantian babak biasanya ditandai dengan layar yang turun atau lighting yang dimatikan sejenak. Pergantian babak biasanya menandai pergantian latar, baik latar waktu ataupun latar tempat, ataupun keduanya. Kemudian yang kedua ada adegan. Adegan adalah bagian dari babak. Satu babak dapat terdiri atas beberapa adegan. Sebuah adegan hanya menggambarkan satu suasana. Pergantian adegan tidak selalu disertai pergantian latar. Kemudian ada struktur alur. Yang pertama ada bagian pembuka atau eksposisi. Pada tahapan ini mengisahkan tentang kejadian yang telah terjadi dan yang sedang terjadi agar penikmat tidak merasa ahistoris dengan cerita yang sedang disajikan. Kemudian yang kedua ada komplikasi. Pada tahap ini adalah awal mula ketegangan dihadirkan. Ketegangan akan menaik, lambat atau cepat menjadi keras. Kemudian ada klimaks. Pada tahap ini adalah di mana ketegangan, tikayan, atau konflik mencapai pada puncaknya. Kemudian ada resolusi. Pada tahap ini yaitu konflik telah memperoleh peleraian. Tegangan akibat terjadinya konflik mulai menurun. Kemudian yang terakhir pada tahap keputusan atau penyelesaian. Lanjut ke bagian konflik. Konflik adalah permasalahan, pertikaian, dan pertentangan yang terjadi dalam drama. Konflik terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada konflik eksternal. Adalah konflik yang terjadi antara tokoh dengan sesuatu di luar dirinya, baik dengan lingkungan alam ataupun lingkungan manusia. Contohnya, konflik yang terjadi antara buruh dan pengusaha di suatu pabrik yang mengakibatkan demonstrasi buruh. Kemudian yang kedua ada konflik internal atau biasa disebut konflik batin. Konflik ini yang terjadi dalam diri atau jiwa tokoh, berupa permasalahan yang dialami seorang tokoh dengan dirinya sendiri. Contoh, masalah cita-cita, keinginan, keputusan, kesepian, dan juga keyakinan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.